Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Dwi Atika Safitri dan saya Ratri Wulandari akan mempresentasikan tentang materi asuhan keperawatan anestesi ODS pada MOE. Pengertian MOE. MOE merupakan singkatan dari metode operasi wanita. Tindakan ini bersifat sukarela atas persetujuan atau permintaan dari pasangan suami istri untuk menghentikan fertilitas guna mencegah terjadinya kehamilan. Tindakan ini bersifat permanen. Tindakan MOE biasa dikenal dengan istilah tubektektomi. Tindakannya adalah dengan menutup kedua saluran telur atau tuba falopi di kanan dan kiri agar sel telur tidak dapat melewati saluran tersebut. Penutupan saluran ini dapat diikat atau dipotong atau bisa juga dipasang semacam cincin. Indikasi MOE diantaranya yaitu umur istri antara 25 sampai 30 tahun dengan 3 anak atau lebih, umur istri antara 30 sampai 35 tahun dengan 2 anak atau lebih, dan umur istri 35 sampai 40 tahun dengan 1 anak atau lebih, sedangkan umur suami sekurang-kurangnya berumur 30 tahun, kecuali apabila jumlah anaknya telah melebihi jumlah yang diinginkan oleh pasangan tersebut. Indikasi ini menurut Wijdosastro tahun 2002. Indikasi MOE selanjutnya yang berikutnya adalah ada indikasi umum. Yang pertama adalah gangguan fisik. Yang dimaksud dalam gangguan fisik yaitu sedang menderita tuberkulosis pulmonum atau penyakit jantung dan sebagainya. Yang kedua ada indikasi obstetrik. Yang dimaksud dengan indikasi ini adalah toksemia gravidarum yang berulang, seksio cesarea yang berulang, dan histerektomi obstetrik, dan sebagainya. Selanjutnya ada indikasi ginekologi, yaitu pada waktu melakukan operasi ginekologik dapat pula dipertimbangkan untuk sekaligus melakukan sterilisasi. Indikasi sosial ekonomi, yaitu indikasi ini berdasarkan dengan beban sosial ekonomi yang sekarang ini terasa bertambah lama bertambah berat. Yang terakhir ada indikasi umum juga. Yang kedua adalah gangguan psikis, yaitu gangguan yang dialami seperti skizofrenia atau psikosis, sering menderita psikosa nifas, dan lain-lain. Selanjutnya ada kontraindikasi dari MOE. Yang pertama ada kontraindikasi mutlak. Di sini ada peradangan dalam rongga panggul, peradangan liang senggama akut atau vaginitis, dan cervitis akut. Selanjutnya ada cavum Douglas tidak bebas ada atau ada perlekatan. Kontraindikasi selanjutnya adalah relatif, yaitu obesitas berlebihan dan bekas operasi laparotomi. Selanjutnya ada hamil sudah terdeteksi atau dicurigai, terjadinya perdarahan pervaginal yang belum jelas penyebabnya, infeksi iskemik atau pelvik yang akut hingga masalah itu disembuhkan atau dikontrol, kemudian kurang pasti mengenai keinginannya untuk fertilitas di masa depan dan belum memberikan persetujuan. Untuk teknik anestesinya di sini ada 2 teknik. Yang pertama spinal anestesi dan general anestesi. Untuk spinal anestesi, hiperbarik buvikafein 5% atau 1,6 sampai 2 ml lebih sering digunakan. Kemudian ada lidokain 5% untuk spinal anestesi memiliki beberapa efek serius pada pasien dan sebaiknya penggunaan lidokain ini dihindari. Direkomendasikan untuk menambahkan golongan opioid yang larut dalam lemak seperti contohnya fentanyl karena bisa meningkatkan efektivitas dari dosis kecil buvikafein. Namun jika opioid ditambahkan, maka harus tersedia treatment untuk menangani beberapa komplikasi seperti depresi pernafasan, mual, dan gatal. Kemudian ada monitoring pasien juga tetap harus dilakukan. Selanjutnya untuk general anestesi, yang dilakukan adalah teknik balance anestesi yang lebih aman dilakukan. Tetapi untuk ahli anestesi tetap harus memperhatikan masalah yang terkait dengan airway management pada kelompok pasien ini. Harus diingat,
pasien mungkin akan mengalami peningkatan risiko aspirasi. Maka intubasi endotrakeal menjadi pilihan yang aman jika general anestesi direncanakan. Untuk teknik pembedahan, yang pertama ada teknik abdominal. Untuk teknik abdominal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah laparotomi. Teknik ini digunakan jika cara kontak yang lain gagal atau timbul komplikasi yang besar sehingga insisi besar perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah mini laparotomi. Untuk teknik ini dilakukan metode tubetektomi yang paling mudah adalah setelah 1-2 hari persalinan. Insisi dibuat di garis tengah di atas simfisis sepanjang 3 cm sampai menembus peritoneum. Agar dapat mencapai tuba, diperlukan alat khusus atau elevaktor uterus ke dalam kavum uteri. Yang ketiga adalah paraskopi. Cunam serviks pada bibir depan porsio uteri dipasang. Hal ini dilakukan agar uterus bisa digerakkan jika diperlukan saat laparoskopi dilakukan. Teknik pembedahan yang kedua adalah vaginal. Untuk teknik vaginal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kolpotomi. Teknik yang sering dipakai adalah kolpotomi posterior. Insisi akan dilakukan di dinding vagina transversal sepanjang 3-5 cm. Kavum Douglas yang terletak antara dinding depan rektum dan dinding belakang uterus dibuka melalui vagina untuk sampai di tuba. Yang kedua adalah kuldoskopi. Rongga pelvis dapat dilihat melalui alat kuldoskop yang dimasukkan ke dalam kavum Douglas. Adanya laparoskopi transabdominal, maka kuldoskopi kurang mendapat perhatian atau minat sehingga tindakan ini jarang dilakukan. Adapun keuntungan dari MOW ini, yang pertama adalah perlindungan terhadap terjadinya kehamilan sangat tinggi, tidak mengganggu kehidupan suami istri, tidak mempengaruhi kehidupan suami istri, tidak mempengaruhi ASI, dan lebih aman, seperti keluhan lebih sedikit, kemudian praktis, karena hanya memerlukan 1 kali tindakan, dan lebih efektif karena tingkat kegagalan sangat kecil dan lebih ekonomis. Ada pula kerugian MOW, yaitu harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini karena tidak dapat dipulihkan kembali, kemudian risiko komplikasi kecil meningkat apabila digunakan anestesi umum, rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan, tidak melindungi diri dari IMS, dan dilakukan oleh dokter yang terlatih. Dibutuhkan dokter spesialis ginekologi atau dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi. Untuk komplikasi MOW, ada perdarahan dari insisi atau dari dalam abdomen, kemudian kemungkinan terjadi infeksi akibat pembedahan, kemudian kerusakan organ di dalam perut, efek samping dari obat-obatan anestesi, kehamilan ektopik atau sel telur yang dibuahi di luar uterus, dan penutupan tuba falopi yang tidak sempurna yang mengakibatkan kehamilan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.